Usia saya berapa? Nggak tahu saya, masih muda. Berapa? Nggak tahu, boleh Mas, berapa aja. Maaf. berapa usia saya? Nggak tahu berapa? Mungkin 78 insya Allah. Emang Apa salah saya Pak Haji? Maaf saya Pak Haji. kamu salah. Usia saya itu 78 tahun. Ya benar. Oh benar. Iya Pak Haji, masih aktif berdakwah, sehat walafiat mungkin. Seperti apa? Alhamdulillah, alhamdulillah, ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda tanya apa resepnya gitu kan. Resepnya bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berjanji, la in syakartum lazidannakum. Kalau kamu pandai mensyukuri nikmatku, akan aku tambahkan nikmatku. Walain kafartum min adzabil syadid. Tapi kalau kamu kufur nikmat, tidak pandai berterima kasih kepada Allah tentang nikmat yang Allah berikan, yang wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat Allah, enggak akan bisa kamu hitung. Nah, jadi eksistensi seseorang di dalam profesinya itu akan ditambah-tambah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mengimplementasi syukur? Syukur itu berterima kasih kepada Sang Maha Pemberi. Berterima kasih kepada Sang Pemberi adalah melaksanakan perintahnya, menjauhkan larangannya. Lalu apa yang diberikan kepada kita? Profesi, talenta. Ini kita jaga, kita rawat. Itulah syukur. Ya. Ketika talenta yang diberikan Allah sebagai medium untuk nafkah kita jaga, kita pelihara, kita tingkatkan. Bal yazdad, maka Allah akan tambahkan. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak bersyukur, azabku pedih, kata Allah. Contoh, ketika seseorang sukses, kemudian dia mengabaikan kesuksesannya itu, mengabaikan talentanya, mengabaikan profesinya, merasa besar, merasa sudah sukses, dan dia tidak berbuat apa-apa lagi, akan ada azab yang pedih. Di antaranya, dia akan meredup, dia akan bla 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 bla. Contoh, misalnya Anda jual pisang goreng, sukses, top, berhasil, banyak pelanggan. Bersyukur adalah bagaimana menjaga kualitas pisang itu. Jangan mentang-mentang, weh kita udah laku, udah populer, udah minyaknya ganti yang murah aja. Misalnya, bisa beli pisang yang jelek-jelek aja. Kita sudah populer loh, pelanggan kita sudah banyak. Itu kufur nikmat namanya. Kira-kira seperti itu. Jaga kesehatan adalah rutinitas Pak Haji yang selalu Pak Haji lakukan. Menjaga kesehatan adalah perintah Allah SWT. Badan ini pinjaman, harus dirawat. Bagaimana menjaga kesehatan? Juga diatur oleh Allah SWT. Pola makan, pola hidup. Apa pola makan yang Allah ajarkan kepada kita? Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Hai manusia, makanlah apa-apa yang di bumi yang halal dan yang baik. Cari yang halal, konfirmasinya kepada agama. Cari yang baik, konfirmasinya kepada ilmu kesehatan. Apa yang halal dan baik? Karena banyak yang halal tapi tidak baik untuk kesehatan. Contohnya lemak, santan, gorengan, jeroan. Itu halal tapi ghairu thayyib, tidak baik untuk kesehatan. Ini tips dari Allah Subhanahu wa taala. Makanlah yang halal dan yang baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Jangan turuti hawa nafsu syaitan, karena syaitan itu musuhmu yang nyata. Apa artinya? Ketika kita ingin mengkonsumsi sesuatu yang tidak baik, itu syaitan, bisikan syaitan. Pengen makan yang tidak sehat, itu minasyaitan, dari syaitan. Kata Allah, jangan turuti, karena syaitan akan membuat kamu sakit, akan membuat kamu menderita. Itu satu poin. Yang kedua, tips dari Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah, minumlah, jangan kebanyakan. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka orang yang makan banyak.
Jadi jangan ada istilah gua nambah lagi itu. Nggak ada itu dalam Islam itu. Makanlah secukupnya, jangan kebanyakan. Yang berkualitas dan cukup mengisi perut, tidak kebanyakan. Lalu tips dari Rasulullah SAW. Al-ma'idatu baitu da' wal himyatu ra'sud dawa. Penyakit itu dari pola makan, dari makanan. Coba konfirmasikan ke ilmu kesehatan. Wal himyah ra'sud dawa. Berpantang makan, selektif dalam mengkonsumsi makanan itu rajanya obat. Oke? Nah, kemudian olahraga. Olahraga walaupun just stretching, ya, kalau saya suka silat-silat dikit, ya, naik sepeda, kalau sempat berenang di rumah, ya, kalau nggak sempat paling stretching, itu pola hidup. Saya ingin menyampaikan kepada penonton, kalau pola hidup sehat, pola makan sehat, pertama, air hati-hati. Air yang kita minum ada 3 hal. Air es, air netral, air hangat. Ini saya dapat dari dokter Jerman. 3 jenis air ini. Air es itu penyakit. Dia akan mengikat lemak dan akan mematikan antioksidan. Jadi kalau orang suka minum es, minum air kulkas, ya, dia akan mudah terserang penyakit. Karena antioksidannya dibunuh oleh es. Yang kedua air netral. Air netral itu bagus untuk dehidrasi. Ya. Untuk kebutuhan tubuh 2 liter 1 hari. Yang ketiga air hangat. Ini obat. Air hangat itu akan masuk ke sel-sel yang terjauh, terujung. Karena hangatnya itu. Maka indikasinya kita kalau minum air hangat pasti keringetan. Nah, minumlah air hangat, bangun tidur minum air hangat segelas besar. Baru sikat gigi, baru wudhu, sholat. Setelah itu sarapan. Paling enggak ada telur selebus 1. Ada roti sepotong, ya sayuran lah, kalau bisa madu. Tapi yang asli, jangan madu palsu. Madu palsu itu jadi penyakit, kena sakit gula kita. Nah, itulah pola makan sehat, pola hidup sehat. Insya Allah sehat. Buat pelajaran saya juga Pak Haji. Iya, buat pelajaran aku juga. Ini kan Oh gitu. Iya. Nah, ini iya. gratis. Terus Pak Haji ini kan juga manggung bareng Ridho juga tadi kan bareng Ridho juga. Mungkin nuruninnya ke Ridho tips-tipsnya apa aja sih Pak Haji? Kenapa? Nurunin tips-tipsnya ke Ridho, pesan buat Ridho yang Selalu berkata kepada Ridho Roma, Muhammad Ridho, saya bilang, Dok, kamu dalam berkesenian ini mau bercermin kepada siapa? Kepada Mick Jagger kah? Kepada Sonu Nigam kah? Mau bercermin kepada siapa? Insya Allah di hadapanmu ada cermin yang besar. Bercerminlah kepada yang besar itu, yang dekat itu. Karena musik itu, seni itu, setannya banyak banget. Kalau nggak hati-hati di dalam berkesenian, kamu akan terjerumus lagi kepada liang-liang setan tadi. Jadi selalu saya katakan kepada Ridho bahwa profesimu amanat dari Allah, anugerah dari Allah. Syukuri itu, jaga itu. Kira-kira gitu. Kurang lebih berarti gini ya, penurun Raja Dangdut siapa kurang lebih? Apa? Penerus Raja Dangdut siapa? Penerus Raja Dangdut? Nggak ada. Nggak ada. Karena Raja Dangdut itu sebuah anugerah dari Allah dan dari masyarakat. Bukan dari pemerintah. Gelar dari pemerintah bukan dari university. Itu dari Allah dan atas penilaian manusia. Raja Dangdut. Kenapa Roma dibilang Raja Dangdut? Saya sendiri nggak ngerti. Mungkin mereka menilai ya dari prestasi Roma,
dari lirik-liriknya, dari jam terbang yang begitu panjang sehingga oh he is the king, he is a legend, ya. Itu semua pemberian anugerah dari Allah, pemberian dari masyarakat. Dan raja dangdut nggak bisa dicetak, nggak bisa by design. Nah ini astagfirullahalazim, semua anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih sudah berapa lagu? 10.000 lagu dan royalti. Kalau yang saya nyanyikan lebih dari 1.000. Kalau yang saya ciptakan hampir 1.000. Belum 1.000. Target saya insya Allah sebelum dipanggil Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menggenapkan 1.000. Gitu ya. Untuk royalti sendiri gimana Bang? Kenapa? Sekarang lagi film Kisruh penyanyi, pencipta pada royalti Pak Haji mungkin. Memang kita sudah memiliki undang-undang hak cipta, tapi konon sekarang mau dirubah undang-undang itu. Memang sebuah undang-undang, kita sudah bersyukurlah ada undang-undang royalti, undang-undang hak cipta itu sudah awal, ya, yang baik untuk sebuah bangsa. Tentunya dari tahun ke tahun akan banyak lagi pembaharuan sesuai dengan kejadian-kejadian yang ada gitu kan. Nah ini diperbaiki lagi terus sampai nanti menjadi sesuatu yang betul-betul aspiratif, adil bagi semua pihak. Bahwa adanya polemik sekarang itu sesuatu yang alamiah, yang natural dan memang harus terjadi. Nggak ada sesuatu yang instan tuh nggak ada. Semua melalui proses, ya, proses hingga mencapai kesempurnaan. Terima kasih Pak Haji. Jangan big close up, medium close up. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pemirsa MNC TV. Saya ucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan doa semoga mencapai derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita fight, berjuang melawan hal-hal negatif dari seluruh indera kita, berpuasa untuk menghindarkan hal-hal negatif. Itulah puasa yang sebenarnya. Sehingga nanti pada 1 Syawal kita lahir sebagai makhluk yang fitrah kembali, Aidil Fitri, kembali suci lagi. Amin.